yang ketiga, pengantar pendampingan 2 oleh pengajar praktik. Acara yang keempat, pemaparan visi sekolah. Dan acara yang kelima adalah diskusi, dalam hal ini adalah tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk mengikat acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Kartakenil Desa 1. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak Haful Wahid SPDSD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati pengajar praktik Bapak Joni Karyo Santoso, yang kami hormati Bapak Muhammad Taufik selaku calon guru penggerak, serta bapak-bapak guru SDN Kartakenil Desa 1 yang juga saya hormati, serta anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya yang telah mengikuti risalahnya. Bapak sekalian, acara fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini merupakan bagian dari kegiatan calon guru penggerak. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama atau kita ikuti, nantinya kita bisa berdiskusi bagaimana mungkin nanti kita bisa menyusun visi atau prakarsa terhadap perubahan sekolah. Untuk itu dengan membaca basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini bisa kita mulai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pengantar pendampingan 2 oleh pengajar praktik yang terhormat Bapak Joni Karyo Santoso. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya, berkahnya kita semua dalam lindungannya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam tetap tak curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN Kartakenil Desa 1.
Yang kedua, yang terhormat kepada CGT. Terus yang ketiga, yang terhormat kepada rekan-rekan guru. Selanjutnya kepada anak-anak sekalian yang saya cinta sayangi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saya kemari, yaitu melakukan pendampingan kepada CGP yang telah menyelesaikan modul, yaitu tentang praktisi pendidikan, tentang visi dan prakarsa perubahan. Artinya apa? Apakah selama ini Bapak Dayat itu setelah melaksanakan modul, apakah sudah transformasi ke sekolah? Seperti itu. Bapak Ibu, namun sebelum saya masuk ke sana, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama ya. Khususnya kepada guru, ya kepada saya pribadi, kepada anak-anak, kepada CGP khususnya. Pertanyaannya adalah, ketika Bapak, Ibu, guru dan anak-anak itu membelah kayu, madung kayu, pertanyaannya, bendungan yang keberapa Anda itu dikatakan berhasil? Kenapa? Jangan, saya tidak tanya dengan jenis kayu ini, enggak. Umum ini. Sekali lagi, ketika Anda membelah kayu, bendungan yang nomor berapa dikatakan Bapak itu berhasil? Halo? Halo. Nomor berapa Pak? Hah? Yang terakhir. Bawa lagi yang lain? Yang ke satu. Yang lain? Anak-anak tahu nak? Mumpun letak kajur sampai aku gel. Dan saya tahu hitungan keberapa sampai Pak dikatakan sukses itu. Yang terakhir. Padahal proses bendung itu jejer agaris, jejer jendelem, jejer jendelem mulai berulang. Itu kan yang terakhir Pak. Kalau jawabannya yang terakhir, pertanyaannya, apakah bendungan pertama, kedua, dan ketiga itu tidak bermakna apa-apa? Ada makna tapi sedikit ada makna apa? Ya. Tapi rasanya hasilnya kurang memuaskan. Sudah mulai masuk gitu Pak. Sudah mulai masuk. Bahwa Bapak Ibu melihat sesuatunya ini nanti jangan hanya melihat di hasilnya saja, tapi prosesnya seperti apa. Padahal Pak, padahal itu prosesnya panjang. Misal seperti itu. Pak Afur ini kok susah ya jadi kepala. Padahal Pak Afur butuh tahap-tahapan untuk bisa sukses. Ini hanya membuka diri saja Pak ya, santai saja Pak. Yang kedua, mungkin Pak Afur pernah dengar atau pernah baca. Pernyataan saya begini Pak, saya hanya ingin membuka dulu Pak, membuka mindset Bapak Ibu dulu sebelum masuk ke visi dan prakarsa perubahan. Kalau itu ada ayat yang jangkul itu kalau itu Pak, ada ayat yang jangkul. Tapi saya akan membuka dulu wawasan Bapak. Baik, Bapak Ibu, minta tolong pernyataan saya ini direnungkan baik-baik. Ini ada hubungannya nanti ya, kalian mungkin nanti paham. Janganlah kau berdiri di belakangku, karena belum tentu kamu ikut aku. Janganlah kau berdiri di depanku, karena aku belum tentu ikut kamu. Tapi berdirilah di sampingku untuk bersama-sama menentukan tujuan. Bapak Ibu ya? Halo? Hai. Saya dengar lagi. Janganlah kau berdiri di depanku. Halo? Karena aku belum tentu ikut kamu. Janganlah kau berdiri di belakangku, karena belum tentu kamu ikut aku. Tapi berjalanlah di sampingku
untuk bersama-sama menentukan tujuan. Paham Pak ini? Masuk nih pada ya. Masuk nih kawan. Nah, terkait dengan pernyataan saya ini, Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu masuk kepada visi, apakah visi hanya dibuat kepala sekolah? Bagaimana? Dan segitu saja. Berdirilah di sampingku untuk bersama-sama mencapai tujuan. Begitu Pak. Mau visi nanti seperti apa? Selanjutnya Bapak Ibu, pengantar saya pada kegiatan ini adalah ingin kolaborasi tentang visi sekolah. Apakah visi yang dibuat Pak Dayat nanti, ini versi CGP Pak tadi ya, versi CGP, tapi Pak Dayat tetap melihat sekolah ini, apakah sudah koherensi dengan yang ada di sekolah faktanya? Misal begini, Pak Dayat menyatakan bahwa anak-anak itu berwawasan global. Karena apa? Karena anak-anak saya Pak ada yang ke Malaysia, ada yang ke Jepang, ada. Perlu tidak wawasan global itu ditaruh? Ada guru yang pada yang udah situ, tapi gurunya apa perlu pada yang begitu? Perlu, kenapa? Kan wawasannya global. Begitu Pak ya? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu jangan risah dan galau manakala visi di sekolah itu dirubah. Kan sekadang boleh visi Pak. Kapan visi dirubah Pak? Seiring perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman. Nanti Pak Dayat akan menggali potensi Bapak, potensi yang ada di sekolah ini. Apakah visi, draft visi yang Pak Dayat buat berdasarkan GGB itu sudah sesuai dengan Bapak? Oh Pak Dayat nanti tambah ini ya, boleh. Bisa contoh saja, kemarin itu di salah satu pondok mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Saya kasih saran, Bu, karena ini wilayahnya pondok. Bagaimana kalau kita masukkan? Saya berikan masukan, Pak. Akhlakul karim, setuju Pak. Karena memang mereka di pondok. Visi pondok dengan visi DSD ada kemungkinan tidak sama. Karena sudah berbeda, sosial budaya berbeda, ya Pak ya. Latar belakang dari pendidikan berbeda, terus kultur di sekolah berbeda, terus guru-gurunya berbeda, akan menyebabkan ada ketidaksamaan visi. Sah-sah saja. Jadi nanti ke depan tugas sekolah adalah menggali potensi yang ada, dijadikan sebuah visi. Saya tanya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Bapak pernahkah Anda bermimpi? Halo? Ulang lagi. Pernahkah Bapak bermimpi? Pernah. Pernah ya? Ya. Pernah ya? Ya. Sering. Mau juga ada mimpi mau cari sebuah kok pulang tabik jam jadi. Ya. Apakah semua mimpi itu terlaksana faktanya? Tidak. Ada yang terlaksana Kadang-kadang. Sebagian. bagi mimpi kayak orang lah. Mimpi dulu Pak. Mimpi dulu. Mimpi itu kan tidak harus kita ketika kita tidur. Tidak Pak. Bapak berangan-angan itu mimpi. Bermimpi. Motoran dia motor Avanza bermimpi Pak.
Tapi tak betul ya. Artinya akan kenangan Pak. Kok terus dia Roma si Arif apakah harapan dan kenyataan itu kadang-kadang sejalan? Ada. Terus di Alphard masih kita kan ada cerengku les. Kadang-kadang kan antara harapan dan kenyataan kan sejalan seperti itu. Karena gini. Sekarang ini Bapak Ibu bertemu dengan Pak Yayat akan menggali mimpi Bapak Ibu. Bagaimana Pak langkahnya? Yang pertama saya pengen buat pertanyaan. Kok bisa ya beli motor 4? Kenapa? Mau teorinya bagian daripada dia dan dijelaskan padahal. Kok bisa ya beli motor 4? Ya itu seperti itu menggali mimpi, berangan-angan. Wajib semua orang berangan-angan. Atau mimpi itu Bapak Ibu sama dengan cita-cita. Ayo saya tanya anak-anak. Anak-anak bercita-cita apa? Jadi apa? Jadi TNI, mantap. Banyak jadi apa cita-citanya? TNI juga. Ini banyak jadi apa Pak? Cita-citanya jadi apa Pak? Dokter, mantap. Banyak jadi apa Pak? Dokter juga, Masnya jadi apa Mas cita-citanya? Cita-cita, waktu jatuh. Ya Mas, cita-citanya Mas Rodo siapa aku? TNI juga. Artinya apa? Bahwa semua orang itu pasti punya cita-cita. Ya kan? Anak-anak juga punya cita-cita. Anak juga punya cita. Ini namanya mimpi, Mak. Ini mimpi. Belum terus di TNI. Ini mimpi. Saya ingin jadi dokter. Tapi ingat, kadang-kadang apa yang disampaikan anak itu doa. Belum orang bangun tak terus tidak apa itu. Sampai terus kenapa? Harus bermimpi. Sama juga dengan kegiatan ini. Tapi semuanya juga berproses. Kan jadi Pak, mengukur kemampuan, mengukur dengan keberadaan sosial di rumah, budaya di rumah, semuanya harus diukur. Oke, dulu sekarang tanya, mimpi Bapak Ibu di sekolah ini. Gini Pak, saya ingin tahu mimpi Bapak di sekolah ini. Pak, yang sebelah Bapak mimpinya apa Pak di sekolah ini? Cita-citanya di sekolah ini? Iya. Mempunyai murid yang apabila keluar nanti bisa melebihi kemampuan saya Pak. Outcome-nya ya, oke mantap. Bapak? Cita-cita daripada ini murid-murid lebih unggul ya, dalam pembelajaran terutama di bidang IT. Mantap, Bapak. Di belakang dulu, di belakang Bapak. Saya Ya Pak. saya bermimpi ingin sekolah ini menjadi tempat yang indah Pak, yang nyaman buat Oke ya, mantap. Ya. Yang bagian merah? Selain menjadikan anak menjadi pintar, yang penting anak bisa berlaku tadi. Oke, Bapak. ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, Bapaknya. Di samping daripada masalah yang banyak tenaga yang sehingga kami berbeda dengan yang lain dan tujuan pada Oke. ya masa depan di Apakah mimpi itu bisa terlaksana, Bapak? Bisa enggak? bisa dan juga terbukti dan juga Dan tadi itu kata kuncinya. Cek budi ada, cek budi nah. Tapi berdirilah di sampingku untuk bersama-sama menentukan tujuan. Iya, Pak. Seperti itu ya.
Baik, terima kasih. Ini hanya pengantar dari saya. Cuman bagaimana untuk meraih mimpi itu daripada ya ini yang menyampaikan teorinya ada di padanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Joni Karyo Santoso selaku pengajar praktik. Untuk acara yang keempat yaitu pemaparan visi sekolah. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Bapak Muhammad Dayat Taufik SOS SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kota Negeri 1 Bapak Abdul Mahmud SPDSD. Yang kami hormat Bapak pendamping pengajar praktik Bapak Joni Karyo Santoso, Bapak Guru SDN Kota Negeri 1 serta anak-anakku yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah senantiasa telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap terjulah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh keilmuan dan keislaman. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan ini untuk menyampaikan sebenarnya juga pengantar ini Bapak, pengantar untuk diskusi kita, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Joni bahwa dalam menyusun visi harus dilaksanakan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah, oleh warga sekolah, sehingga visi itu nanti wujud dari apa yang diangan-angankan oleh warga sekolah. Oleh karena itu, baik Bapak, biar kita tidak ngambak tentang visi, saya akan mulai. Mohon izin Bapak untuk berdiri saja. Ya. Jadi ini Bapak. Jadi kegiatan ini sebenarnya juga tadi sudah sampaikan bagian dari program guru penggerak. Jadi saya pada kesempatan ini didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Joni Karyo Santoso, dan juga sebenarnya ada fasilitator saya yang kebetulan juga ada di Malang yaitu Bapak Thomas. Nah, jadi sesuai dengan diskusi kita pada pagi hari ini yaitu tentang visi, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan visi. Nah, kira-kira apa visi? Tadi sudah disinggung sama Pak Joni bahwa visi itu adalah mimpi, angan-angan. Nah, ini visi. Nah, coba ya ini. Nah, jadi visi. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, oke, mungkin. Nah, visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Nah, ini. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi diartikan sebagai kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Ini pengertian visi. Kemudian bisa pandangan wawasan ke depan. Kemudian juga dalam KBBI, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan keterangan penglihatan. Dan pengamatan, nah ini menurut KBBI. Kemudian
Sekarang apa arti penting visi dalam membawa perubahan? Tadi juga ada perubahan, prakarsa perubahan. Nah, jadi tadi disampaikan, ini juga disampaikan oleh Pak Dua, bahwa visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Nah, masa depan. Kemudian Einstein juga, tanda kecerdasan sebenarnya bukan pada pengetahuan, menurut Einstein, tetapi pada imajinasi. Nah, visi tadi adalah imajinasi, angan-angan, mimpi. Bukan mimpi, ya bisa juga diartikan seperti Pak Sub tadi, mimpi tiap malam Pak. Nah, bisa juga Pak. Tapi ini yang maksud sini adalah mimpi, adalah angan-angan, angan-angan masa depan. Nah, karena kita adalah pendidik, maka angan-angan kita adalah sebagai pendidik di sekolah kita. Apa angan-angan kita, mimpi kita terhadap sekolah dan anak didik kita. Nah ini Bapak. Jadi ini. Kemudian tadi Einstein juga mengatakan imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Karena pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi itu mencakup seluruh dunia. Jadi angan-angan kita bisa melanglang buana Pak. Nah ini. Baik, kita lanjut. Kemudian, nah ini. Jadi harapan kita adalah visi kita. Ya, harapan kita adalah visi kita. Jadi visi kita sekarang adalah masa depan murid kita, karena sesuai dengan kapasitas kita sebagai pendidik. Jadi visi kita adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu nanti dalam penyusunan visi ini kita juga tidak akan terlepas dari profil belajar Pancasila. Nah ini Bapak. Jadi jika kita ingin melangkah jauh, maka visi kita harus menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita merasa melangkah maju. Nah ini. Jadi mewujudkan visi adalah untuk mencapai tujuan. Ini prakarsa perubahannya di sini Bapak. Nah, prakarsa perubahan ini, nah sekarang ada paradigma baru untuk mencapai tujuan ini. Nah, namun sebelum ke situ, mari kita coba ada beberapa pertanyaan yang saya minta Bapak Ibu silakan, Androidnya silakan Bapak bisa minta. Ini alamat linknya silakan di sini. S.ID atau saya share di grup WA, tinggal buka ya. Baik. Ini dari pertanyaan ini, nanti kita akan rumuskan visi bersama Pak. Ya. Nah, silakan Bapak klik ini. Nanti ada silakan Bapak menjawabnya. Nah nanti kita akan kumpulkan. Nah ini ya. Silakan Bapak klik. Oke. Ada berapa pertanyaan? Klik akan muncul. Ntar ini masih loading Bapak. Nah ini Pak. Jadi kalimat numpang silakan Bapak nanti tinggal tambah di sini. Silakan ketik jawab terserah. Nanti kita akan coba karena kita tadi kan disampaikan oleh Pak Joni kita kerja kolaborasi. Jadi visi jawaban Bapak kita akan kumpulkan di sini nanti kita akan rumuskan menjadi sebuah visi. Nah ini. Jadi kita memimpikan murid yang titik-titik. Silakan terserah Bapak. Caranya klik tambah di sini Bapak. Silakan langsung ini pakai Padlet Bapak. Bisa nanti digunakan di kelas untuk diskusi anak-anak. Ya. Belum ada yang jawab ini Bapak. Silakan klik aja. Ya, klik tanda plus. Bisa Pak? Masuk ya? Publikasikan, langsung publikasikan. Langsung ya, publikasikan. Akan muncul Pak. Nah itu, mohon maaf, kasih nama dulu di depan itu. Nah ini namanya, ya silakan ini diedit, bisa diedit. Ini diedit. Nah, diedit, silakan diedit Pak. Kasih nama biar kelihatan siapa. Cerdas Abdul Karimah. Oke. Kan ada dua itu Pak. Kalau diklik kan ada dua. Atas bawah, yang atas kasih nama, bawahnya baru ininya. Ya, ini bisa diedit Bapak. Nanti kita rumuskan bersama tentang visi sekolah kita.
Ini bisa diedit, Pak. Nah, di sini edit. Misalnya siapa ini? Diketik, Pak. Yang cerdas dan Al Karimah, namanya, nama Bapak. Oh, itu Habibie sudah ada. Nah, oke. Ini kasih nama, Pak. Nanti, nah ini pintar, cerdas, dan Al Karimah. Sudah orang yang sukses sebelumnya. Oke. Kalau sudah, Bapak lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid kita adalah, silakan. Nanti kita coba, mari kita rumuskan dari harapan-harapan Bapak ini kita jadikan satu, kita wujudkan menjadi sebuah visi. Kemudian kalau sudah nomor 1 ini baru 3, kemudian yang nomor 2. Nah, dan ini mohon Bapak Ibu nanti juga diperhatikan sebagai pertimbangan kita dalam menjawab ini adalah karena ini adalah mimpi terhadap murid di slide di profil Pancasila, pelajar Pancasila juga dimasukkan di sini, Pak. Nah, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 kan? Mandiri, gotong royong dan macam-macamnya. Silakan Bapak. Bisa Pak Sur. Ya ini. Jadi seperti orang yang sukses sebelumnya, pintar, cerdas, berakhlak baik. Nah, kita percaya bahwa kita adalah, nah ini. Yang nomor 2 langsung nomor 2 diisi, Pak. Pak Fedi, Pak Subaidi yang nomor 2 juga diisi, Pak. Pak Soleh bisa. Nah, nanti Bapak setelah ini ya, nanti kita akan rumuskan di sini. Nah, kita akan masukkan dari tadi yang disampaikan Bapak ini. Nah, ini kita akan visi sekolah kita rangkum bersama tadi apa yang harapan Bapak, dan kita nanti coba flashback dengan visi kita yang sudah ada. Oke. Nih, yang nomor 2 langsung di ini, Pak. Yang masuk, yang tanda plus nomor 2 silakan bisa Pak Rani. Oh bisa. Oke, sambil menunggu saya minta ya Pak Herani berwawasan luas dan berbudi luhur. Coba, kenapa Pak Herani memimpikan seperti itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi memilih itu berwawasan luas dan berbudi luas. Artinya di sini berwawasan luas, murid bisa mengembangkan ilmunya yang sudah disampaikan oleh guru sehingga bermanfaat bagi orang lain. Oke, Pak. Nah, sekarang berwawasan luas itu menurut Pak Herani. Nah, sekarang coba ini tidak ada namanya siapa ini, Pak? Yang bawah ini. Seperti orang yang sukses sebelumnya, berarti ingin jadi orang yang sukses. Tidak ada namanya ini. Banyak cerdas dan Al Karimah. Pak Abedi, ini bersama ya, sama sebenarnya yang bersama. Nah sekarang percaya bahwa murid adalah orang yang butuh bimbingan. Oke. Murid ada sebagai ujung tombak. Oke. Orang butuh bimbingan. Murid adalah aset bangsa. Oke, baik Bapak. Apalagi? Baik, murid adalah sebagai ujung tombak, kemampuan masing-masing, punya bakat. Oke, nah ini, coba saya minta tolong Pak Bendi. Ini kayaknya menarik. Kita percaya bahwa murid kita adalah mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Coba minta komentar Pak Bendi. Berarti murid itu sesuatu yang unik ya Pak? Ya. Betul sekali Pak Dayat ya. Terima kasih atas waktunya. Karena begini, menurut pengetahuan yang saya dapatkan bahwa Allah itu menciptakan
manusia bukan produk gagal, bukan produk gagal. Ya. Jadi kita harus tugas kita membina. Itu Pak. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Berarti terima kasih Pak Haji. Berarti murid kita satu sama lain jelas tidak sama ya Bapak ya. Satu sama lainnya. Oke, baik. Nah, oleh karena itu nanti kita sebagai guru harus memperhatikan itu juga. Oke. Baik. Selanjutnya yang kita lanjut ya. Yang ketiga sebagai kita mengutamakan disiplin dan patuh. Oke, baik. Akhlak budi pekerti. Oke. Kemudian harus kita sadar betul bahwa akan pentingnya pendidikan. Oke. Baik. Saya sambil lanjutkan biar tidak membuang waktu Bapak. Nah, nanti kalau kita buat visi Bapak, apa yang dibuat bersama itu kita tuangkan di visi sekolah. Misalnya tadi yang sama tidak usah diambil. Ya. Kesimpulannya, misalnya visi kita. Nah, ini Bapak saya ketikkan di sini ya. Tadi kan ambil dari mana tadi? Visi kita mewujudkan sekolah. Tadi ada yang ditanya oleh Pak Joni, lingkungan yang aman dan murid yang memiliki akhlakul karimah. Kemudian apa ini? Akhlakul karimah, sukses, berakhlak, habibi, wawasan luas. Nah ini, pendidikan. Nah ini bisa dirangkum menjadi sebuah visi. Nah sebagai contoh Bapak, saya pernah membuat visi seperti ini Pak. Ya, ini contoh. Nah, namun sebelum saya melihat visi, jadi paradigma perubahan yang sekarang ini saya sampaikan tadi belum paradigma baru, yaitu berdasarkan inquiry apresiatif atau IA, di mana perubahan itu harus berbasis kekuatan atau potensi yang ada di sekolah. Artinya nanti dalam perusahaan itu bukan apa yang diperlukan, tetapi apa yang ada yang bisa dikembangkan gitu. Baik. Nah ini Pak, prosesnya tahapan yang disampaikan Pak Joni tadi. Jadi dari visi tadi, dari filosofi nilai-nilai profil Pancasila masuk ke prakarsa perubahan, kemudian nanti tahapannya itu melalui tahapan bagja. Nah ini nanti yang akan kita dijadikan sebuah visi sekolah. Nah bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, nah ini Pak ya. Oke. Nah ini yang pernah saya buat. Jadi gambaran imajinasi saya tentang masa depan untuk mewujudkan imajinasi tentang masa depan tentu dibutuhkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Oleh karena itu, nah visi, kalau saya visi tadi mungkin juga mewakili dari apa yang disampaikan Bapak. Jadi mewujudkan sekolah yang mencetak siswa beriman, cerdas, berkarakter, serta memiliki profil pelajar Pancasila. Nah ini visi. Visinya umum masih Pak. Nanti bagaimana perubahannya? Nah perubahan tadi dengan tahapan tadi kita menggunakan paradigma IA. Artinya memanfaatkan potensi yang ada, ya, berangkat dari kekuatan yang ada. Oke, nah ini tadi ya. Jadi harus di sini dulu Pak tahapannya. Jadi saya mikir mengenai mandiri, cerdas, karakter, beriman, buatan Indonesia. Tadi juga mewakili Bapak juga ada situ. Generasi emas dengan segala keunikannya. Pak Bindi juga tadi harus jaga, diarahkan. Nah ini. Setelah terjawab tadi Bapak, kita rumuskan dalam sebuah rancangan tindakan perubahan dalam bagja. Oke, baik. Saya buka punya saya. Oke. Nah, ini ya. Oke, langsung ke ini tadi sudah ini. Kita akan bagiannya. Nah, jadi visi yang saya pribadi Bapak ini, tapi saya kira apa yang disampaikan Bapak sudah ada di sini tadi. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berbudaya sebagai profil pelajar Pancasila. Ini visi. Nah, bagaimana cara mewujudkan dengan sebuah perubahan? Nah, ini namanya
dari visi ini akan menuju kepada perubahan. Oke. Nah, prakarsa banyak ini Pak. Ya, jadi ambil salah satu, makanya tadi paradigma baru adalah sesuatu yang ada, yang kira-kira bisa dikembangkan, potensi yang ada. Karena saya melihat di sekolah kita punya potensi yang cukup untuk mengembangkan IT. Para bapak guru juga sudah menguasai, anak-anak juga sudah mulai paham, ya kan? Sudah kan? Nah, makanya prakarsa perubahan yang saya ingin wujudkan adalah mewujudkan peserta didik yang aktif dan kreatif melalui pembelajaran berbasis IT. Nah, ini berbasis IT. Karena saya lihat potensi, makanya sekarang perubahan itu bukan berangkat dari suatu kekurangan, tetapi dari sesuatu yang bisa dikembangkan, potensi yang ada. Sehingga nanti di sini apa wujudnya? Nah, kita tuangkan dalam tahapan Bagja untuk melaksanakan harapan tadi. Apa tahapan Bagja itu? Nah, ini Pak. Jadi buat pertanyaan. Nah, ini contohnya. Apa yang harus saya lakukan agar memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan peserta didik lebih aktif dan kreatif? Pertanyaan kedua, aplikasi apa yang dapat saya gunakan untuk menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran? Ini karena berdasarkan potensi tadi. Nah, bisa Bapak Ibu nanti dikembangkan di kelas Bapak dengan prakarsa perubahan itu, mengambil salah satu potensi apa yang ada di kelas, bisa dituangkan seperti ini. Nah, tindakannya, yang jelas tindakan yang harus dilakukan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menunjukkan kegiatan tersebut, bekerja sama dengan sesama teman guru, dan ini sudah kita lakukan sekarang. Sudah. Nah, sudah di 456 terutama ya, 456 itu sudah. Kemudian mendata sarana-prasarana yang digunakan pada kegiatan belajar berbasis IT. Sarananya ada enggak? Nah, ini. Kemudian menanyakan peserta didik tentang media pembelajaran yang menyenangkan dengan yang ingin dikuasai. Sempat juga diwawancari oleh Pak Bendi dulu ya. Apakah bagaimana dengan pembelajaran berbasis IT? Senang gitu kan. Nah, ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, karena Bagja ini B Pak, karena tadi Bagja B buat pertanyaan utama. Kemudian yang kedua, A, ambil pelajaran. Pertanyaannya diambil pelajaran ini, siapa saja guru di sekolah yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis IT agar dapat meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik. Kedua, media pelajaran apa yang menurut peserta didik membuat mereka merasa tertarik dan lebih menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis IT. Kemudian apakah sarana-prasarana memadai? Saya kira ini makanya karena kita mempunyai modal untuk itu, potensi anak-anak juga, sarana juga ada, maka saya berani mengangkat untuk ini Pak, perubahan ini. Tindakan wawancara terhadap guru yang sudah melaksanakan, mencari referensi berbasis IT misalnya dari YouTube dan mengikuti iklan. Nah, ini di sekolah kita Pak Pendi kemarin kan tinggal nanti diseminasinya tentang media Canva, ya. Kemudian Pak Rahman juga Pak Sub nanti bisa berkreasi nanti, berkolaborasi. Kemudian bekerja sama dengan komite orang tua yang masih, bahkan bisa Bapak, tapi ini belum kita lakukan karena masih belum mendata saya. Bisa bekerja sama dengan komite orang tua yang menguasai IT. Nah, ini berkaitan dengan IT. Misalnya Bapak ingin mengembangkan selain IT di kelas masing-masing, Bapak bisa mencari potensi, misalnya orang tua murid juga bisa dilibatkan untuk sebagai narasumber. Nah, ini Bagja BA, kemudian G. Nah, gali mimpi. Gali mimpi ini sejauh mana pembelajaran berbasis IT sudah dilaksanakan? Bagaimana perasaan dan minat peserta didik setelah pembelajaran dalam pembelajaran IT? Adakah hal baru yang dapat saya lakukan jika peserta didik sudah menguasai iptek? Apa yang nanti kira-kira akan saya lakukan? Ini mimpi saya nanti. Mimpi saya. Kalau sudah menguasai IT, apa selanjutnya? Kan tidak harus di situ. Perubahan kan harus terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Harus ada angan-angan. Oleh karena itu tindakannya yang perlu dilakukan
membuat instrumen pemantauan untuk mengetahui presentasi capaian pembelajaran berbasis IT. Sudah ini Pak Rahman juga kemarin sudah. Sudah, Pak. Ya. Membuat pembelajaran berbasis IT dengan pemanfaatan Google Site, saya sudah melaksanakan, atau sebagai sarana media pembelajaran yang lain. Misalnya kemarin kan pakai Google Doc, kemudian Google Quiz. Nah, itu. Kemudian melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemanfaatan pembelajaran berbasis IT. Ini sudah. Khususnya kelas atas. Ya. Kemudian daftar kegiatan baru, maksimalkan pemanfaatan IT. Nah, artinya ini berkelanjutan. Jadi kalau kemarin Pak Rahman di kelas 5 Google Doc, nah mungkin nanti ke Google yang lain, Google Slide dan macam-macamnya. Nah ini Pak, mungkin Canva juga. Nanti Pak Fendi nanti karena sudah mendapatkan pelatihan Canva bisa alih informasi. Nah ini karena harus ada kolaborasi, dan yang terpenting kita nanti manfaatkan komunitas praktisi. Misalnya yang untuk IT, komunitas IT itu Pak. Kemudian Bagja, jabarkan rencana. Nah ini, apakah langkah sederhana yang harus dilakukan mewujudkan pembelajaran berbasis IT? Nah ini, jabarkan rencananya agar perubahan itu dapat diwujudkan. Menyiapkan kelas berbasis IT, menyiapkan guru yang dapat memberikan pelajaran berbasis IT, menyiapkan media pembelajaran berbasis IT seperti Google Site yang di dalamnya memuat Google Doc, Google Slide, Google Form, video, dan beberapa animasi sebagai modul ajar serta Google Quiz untuk latihan soal dan assessment. Nah ini, kemudian menyiapkan sarana. Nah ini Pak. Dan jangan lupa di situ ada membuat respon. Oke. Nah selanjutnya Bagja, dan terakhir atur eksekusi. Tindakan inilah yang nanti sebagai eksekusi dari tahapan-tahapan tadi. Bagja, buat pertanyaan, nah sampai gali mimpi. Terakhir atur eksekusi. Nah ini eksekusinya. Siapa ada yang dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembelajaran berbasis IT? Nah sini tindakannya bekerjasama dengan rekan guru. Nah ini perlunya membangun komunitas praktisi. Tentu kalau IT kita bangun dulu yang guru yang mempunyai dasar-dasar IT. Kalau kesenian kita bangun seperti itu. Nah nanti baru setelah terbangun kita akan mengajak rekan guru lain untuk bergabung juga Pak. Nah terakhir melakukan evaluasi tentang capaian dan kendala serta kesulitan yang dihadapi. Nah ini jangan bosan-bosan, kita refleksi, melakukan evaluasi capaian apa yang telah kita dapat, kemudian apa kendala, apa kekurangan yang harus dibenahi lagi. Nah ini Bagja. Kalau sudah, nah berarti sudah selesai untuk Bagja. Ini Pak, ini kira-kira untuk Bagja. Ya saya kira sudah. Ini untuk pemaparan tentang apa namanya visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi dimulai dari visi dengan membuat tadi itu Pak, pertanyaan-pertanyaan tadi kita buat bersama. Setelah dibuat bersama, kita rangkum, kita buat sebuah visi sekolah. Nah, ingat tentang visi sekolah kita sebenarnya apa Pak? Ada yang masih ingat? Di situ ada. Nah, mencetak siswa berprestasi, belajar dan berwawasan global dengan berlandaskan iman dan takwa. Nah, saya kira ini masih relevan, masih sesuai. Mungkin perlu penambahan sedikit ya tentang, karena di sini sekarang lagi sekarang lagi banter-banternya karakter Pak, pendidikan karakter. Nanti kita update, tapi ini sudah berwawasan global masih ya. Iman dan takwa ya sesuai dengan profil Pancasila. Yang pertama iman dan takwa. Nah kemudian, nah ini yang perlu mungkin kita masukkan adalah karakter yang berkarakter, berbudi luhur. Nah anggaplah tadi kalau Pak Joni kalau di pondok apa akhlakul karimah kita masukkan. Nah ini dengan apa?
pelaksananya nanti penerapan budaya positif, disiplin positif. Nah ini penerapannya nanti kita susun lagi nanti ininya, tindakan prakasa perubahannya. Kalau sudah visi sudah kita buat, itu Bapak pengantar diskusi kita pada hari ini dari saya. Saya cukupkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang mungkin ada tambah atau perlu dikurangi bahkan tidak apa-apa. Begini Bapak Ibu ya, jadi ini adalah visi ketika Pak Dayat mendapat tugas sebagai guru penggerak. Apakah visi yang dibuat ini sudah menggambarkan di sekolah Bapak Ibu? Benar Pak, maksudnya. Seperti saya contohkan tadi, berwawasan global, yang dulu kan berwawasan global. Kenapa menaruh itu? Mungkin di sini banyak anak-anak orang tua murid yang ke Malaysia, ke Saudi, ke Turki, kemana bekerja. Kalau dia tidak punya wawasan yang global, dalam tanda kutip, dia kan tidak bisa bersaing Pak di daerah itu. Misal seperti itu ya. Betul. Kira-kira perlu tidak berwawasan global ini juga dimasukkan? Itu maksud saya Pak ya. Benih Pak, di Pak Dayat, gimana saya Pak Dayat? Ini referensi saja. Ada referensi nih ya. Kita gali lagi apa sih potensi yang ada di sekolah ini. Ayo masukkan. Saya hanya berikan gambaran misal berwawasan global yang dulu itu visinya oleh Pak Bud. Barangkali di sini banyak orang tua murid yang ke luar negeri. Disiapkan dari sekarang anak-anak kita ini disiapkan dari sekarang untuk bisa mampu bersaing di global, gitu maksudnya Pak. Yuk, silakan Pak. Mau berakhlak mulia tak apa jauh di moduk atau gimana moduk berakhlak mulia. Kira-kira Pak, apa Pak? Bisa menambah ya? Ya, silakan. Setelah mendengarkan dan ikut ya tentang paparan ini, ternyata visi ini merupakan anggaplah pakemnya dari sekolah untuk menuju sebuah perubahan, gitu ya, maksudnya begitu. Dimana pemahaman kami dari dulu, visi ini hanya sebagai slogan, gitu ya, yang ditempel bertahun-tahun, dipajang di laporan itu hanya slogan. Ternyata setelah paparan tadi, visi ini adalah merupakan roh atau sebagai pedoman bahasa sederhananya menuju sekolah yang mengalami sebuah perubahan berdasarkan zamannya, kan begitu Pak. Kalau kita melihat visi misi kita kemarin itu meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan iman dan takwa itu sebetulnya sudah kita kerjakan, kan gitu Pak. Apa yang kita kerjakan? Dengan melakukan pembiasaan sholat duha, sholat zuhur, itu sudah masuk kan gitu. Tetapi visi dan misi yang kita buat kemarin itu sudah tidak update dengan zaman kita, kan gitu ya. Dengan adanya profil pelajar Pancasila, kan yang diharapkan seperti itu. Menurut kami, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovasi, dan berbudaya sebagai profil pelajar Pancasila ini sudah sudah lengkap kayaknya, dan sudah diukur dengan kemampuan kita warga sekolah khususnya guru untuk melaksanakan program-program sekolah yang mengacu kepada visi dan misi yang Pak Dayat
Pak Dayat buat tadi, gitu ya. Karena kalau kita mau mengadakan suatu perubahan terkait dengan berakhlak mulia, ini kan kita sudah melakukan, gitu ya, sudah melakukan dengan salam, dengan pembiasaan di bidang keagamaan, terus kedisiplinan dalam bidang dijalankan dengan jam masuk, adanya jam masuk dan pelaksanaan upacara dan sebagainya. Terus tadi karena sekarang ini kita mengembangkan pengembangan pendidikan yang berbasis IT terhadap sekolah, tadi sudah dimasukkan ke dalam kreatif dan inovatif, kan gitu ya. Apa kreatif dan inovatifnya? Kita memberikan pembelajaran IT berbasis IT yang sudah dilakukan oleh Pak Dayat, oleh guru kelas tinggi kelas 4 dan 5, 6 setiap hari Sabtu ya. Ini saya kira sudah masuk, kan gitu ya, sudah masuk. Nah, berbudayanya, artinya berbudaya itu artinya bisa menggali budaya-budaya yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, ini saya kira sudah memenuhi apa yang menjadi sebuah perubahan menuju sebuah perubahan dari lembaga kita. Atau mungkin masih mau ditambah dalam kata-kata, ya, kata yang lain umpamanya ya, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Berwawasan global itu sebetulnya sudah masuk ke inovatif, gitu ya, masuk ke inovatif. Karena dengan inovatif itu kita diharapkan untuk berwawasan global, gitu ya. Atau mungkin ada kosakata yang bisa mewakili untuk mengubah lembaga itu lembaga kita ke sebuah perubahan yang lebih maju, yang monggo silakan, gitu ya. Yang terpenting dari pertemuan ini, kita sudah paham bahwa visi dan misi itu bukan hanya sebagai slogan, bukan harga mati tidak boleh dirubah. Yang bisa merubah itu semua, mari kata Pak Joni tadi, bersama-sama, berkolaborasi. Artinya visi dan misi ini bukan tugas dari kepala sekolah untuk merumuskan, tetapi semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dengan catatan kita harus beriringan, tidak ada yang di depan dan tidak ada yang di belakang. Itu mungkin sebagai pencerahan saja. Silakan jika ada yang mau ditambah terkait dengan ini. Dan ini bisa kita jadikan visi misi kita di depan, visi misi di depan, karena kita sudah sekolah kita itu ke depan sudah sekolah penggerak, walaupun penggeraknya mandiri, Pak. Itu ya, mandiri. Ya. Sekolah penggerak mandiri, ya, bukan yang reguler. Oh, maksudnya sekolah penggerak, sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak mandiri, gitu ya. Jadi yang mandiri bukan reguler, gitu ya. Jadi mandiri ini tidak dapat apa-apa, Pak, tidak dapat tunjangan finansial. Kalau yang reguler mendapat, kita hanya membantu, gitu ya. Membantu kan cair. Iya, yang reguler. Kalau ini kita membantu pemerintah percepatan bagaimana program dari Mas Nadiem ini berjalan dengan baik. Karena kita mandiri, tidak dapat aliran finansial, tidak dapat bos dari sekolah penggerak. Nah, saya kira visi dan misi itu, apalagi di bawahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah lengkap sebetulnya. Bagaimana seorang siswa itu mempunyai profil pelajar Pancasila, gitu ya. Coba mungkin bapak-bapak yang perlu ditambah silakan. Mungkin itu Pak Joni ya. Berakhlak mulia, mandiri, kreatif. Mungkin ditambah mungkin pesan yang unggul misalnya.
Tapi ada yang unggul. Ada yang bilang unggul. Unggul tadi, Mas Bayar nih. Mungkin mau ditambah Pak, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam kuliah, mandiri, kreatif, inovatif. Unggulnya itu mungkin dimasukkan. Unggul apa? Dalam prestasi bisa. Iya. Silakan, monggo Pak. Ini kan Mandiri, kreatif, inovatif, berbudaya, dan unggul dalam prestasi. dalam prestasi Prestasi. sebagai profil pelajar. Unggul dalam prestasi Pak ya. Sama saja. Mewujudkan peserta didik Yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, inovatif, berbudaya, kreatif, inovatif, berbudaya, dan unggul berprestasi sebagai profil pelajar. Unggul berprestasi, Pak. atau unggul dalam prestasi. Unggul berprestasi, Berprestasi. bukan dalam prestasi. Unggul berprestasi, artinya unggul lebih dari yang lain dengan prestasinya. Unggul dalam berprestasi, kan olah umum. Gimana Pak Mas? Mas Anu, masukan. Undang-undang didik yang Wujudkan peserta didik berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, serta unggul dan berbudaya serta unggul berprestasi. Oh, tambah serta unggul. Ya. Unggul berprestasi. Bisa di dalam prestasi juga bisa dalam prestasi. Unggul dalam Dalam prestasi. Dalam prestasi. Kalau unggul dalam prestasi nanti katakan aktif Pak. Kalau kita bahasanya tidak aktif. unggul berprestasi. Pasif Pak. Pasti kan. Unggul berprestasi. Unggulnya itu berprestasinya itu bukan artinya dia unggul tetapi berprestasi kan gitu. Apa yang maksudnya? Unggul dalam prestasi dengan unggul berprestasi itu bedanya di mana? Bedanya Unggul, kalau unggul itu masih umum Pak, unggulnya. ya. Nah, unggul berprestasi. Kan unggul dalam segalanya kan, berprestasi. Namanya unggul dalam berprestasi. Tapi kalau unggul dalam prestasi, lebih unggulnya spesifik. dalam prestasi itu. unggul dalam segala hal. Nggak tahu kata-kata yang apa ya? Pasif ya? Ya, memberikan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Terus serta. Apa unggulnya taruh di depan? Mewujudkan peserta didik yang unggul, berprestasi, berakhlak mulia, Unggul dalam prestasi dan budaya. Coba dengan ini ke orang. Coba dulu. mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berbudaya sebagai profil pelajar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata unggul itu sudah masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia atau kemana? Baku, maksudnya Sudah baku itu. baku. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berbudaya sebagai profil pelajar. Unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia, mandiri. Nanti sub-subnya itu masuk di apa namanya tadi, perubahan itu ya? Ya, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu bisa saja, apakah bisa prakarsa perubahan itu nanti jadi misi sekolah? Bisa kan? Ya, jadi dari visi itu kita ada prakarsa perubahan. Dari prakarsa perubahan itu bisa kita jadikan misi sekolah kita. Ya. Mencetak peserta didik yang Mewujudkan terlalu ini Pak. Terlalu gimana? Ambisi. Dan gak apa-apa, karena kita bermimpi, karena kita bermimpi yang kenangan, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mewujudkan, mengantarkan. Karena yang mewujudkan itu Tuhan. Tidak gak apa-apa diskusi. ya, Iya Pak. Secara harfiah itu kan. tapi inilah mewujudkan dalam arti bukan mewujudkan seperti menciptakan bentuk hal maksudnya bukan.
Mana artinya? Kalau mencetak lebih ke tuntutan sebetulnya ya, harus mencetak. Nah, artinya nanti kalau kita gagal mencetak, ya bisa saja visi misinya itu dipertanyakan ya gitu. Tapi kalau mewujudkan itu saya kira banyak langkah-langkah ya. Kalau menentukan sebenarnya Bernya itu dalam prestasi itu kok tak pakai. Dalam berprestasi. Makanya bisa saja dalam prestasi karena sudah ada dana. mewujudkan peserta didik yang unggul Dalam prestasi. dalam prestasi, Iya. unggul dalam berprestasi. Ya, ada kelebihan ya menurut Anda. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi. Saya bisa. dalam prestasi. Sebetulnya mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berangkat mulia. Ini nanti akan saya tulis dalam KWSP ini. Nanti Ya. saya siap dan ini Ya. jadi visi dan misi di KOSP karena nanti sekolah penggerak itu diminta KOSP-nya Iya. di dalam ada visi misinya ini. Nah, itu. Iya. Hanya begini ya Pak Ibu, kita harus paham dulu profil pelajar Pancasila. Jadi ketika visi itu dibuat, maka anak-anak nanti itu jadinya anak-anak yang pelajar Pancasila. Ya, Ya. satu, beriman dan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah ada? Sudah ada. Dan dilaksanakan itu. Dua, gotong royong. Gotong royong. Ya. Ada. Tiga, kepentingan global. Ada. Ya. Inovatif, Itu. kreatif, bernalar kritis. Ada nggak bernalar kritis ini? Kan ada bernalar kritis di program Pancasila. Iya. Inovatifnya itu Bernalar kritis. nggak bisa di perubahan. Ini artinya begini Mas Bro. Artinya nanti arahnya anak itu seperti ini Pak. Seperti ini. Arah visinya itu. Untuk bisa anak bernalar kritis. Arahnya. Jadi muaranya nanti profil pelajar Pancasila Pak, muaranya hari ini. Tapi yang namanya profil Pancasila dengan berapa dimensi itu? Dengan 6 ya? 6 dimensi itu kalaupun toh satu tidak sempurna, apakah itu kan tetap mencerminkan pelajar profil Pancasila Pak Jen? Pokoknya Satu saja tidak sempurna, muaranya umpamanya. ke sana Pak, muaranya. Jadi ketika Anda visi itu bahkan nanti muaranya anak itu bisa berjalan. Nah ini untuk Dari indikator bernilai kritisnya kan ini memproses informasi negara, mengajukan pertanyaan ini kritis, menganalisa dan Maksudnya, Nah ini masuk jadi merefleksi. muaranya. Nah ini indikator dari bernilai kritis. Elemennya, elemen dan sub elemen. Elemennya jadi ada 3: memproses dan memperoleh dan proses informasi dari gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, subelemennya mengajukan pertanyaan untuk menemukan data yang akurat. Ini kelas terutama kelas tinggi sudah mulai dilatih sudah. Kemudian identifikasi, mengklarifikasi, mengolah informasi dan gagasan. Jadi artinya Pak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun visi, maka nanti muaranya adalah murid, kan jadi Iya. pelajar. Muridnya bisa apa? Satu, di mana dan luar biasa. Dua, bisa gotong royong. Tiga, bisa inovatif. Empat, bisa pendidikan global. Lima, bisa kreatif. Enam, bisa berpikir kritis. Itu muaranya di yang dituju Pak. Ya. Mantap, mantap, mantap. Apanya? Nah ini penekanannya sebenarnya Pak, penekanan
apa ya? Kreatif kan yang bagus di tauhid sini Pak. Tauhid. Jadi sebagai profil belajar Pancasila di tauhid itu yang penting nomor ya. Cetakan itu kaku Pak. Ya. Begini, kalau cetakan itu bukan mencetak kita bentuk sedikit kecil seperti itu. Padahal anak-anak sekarang anak kritis. Nih, Waktu kalau wudhu itu bisa sabar. Nah, ini kan instansi ini. jadi enggak ini dia sama. Benar tadi